Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Tri Sulistiawati di pembelajaran kimia. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar materi kelas 10 di semester 2, yaitu rumus kimia dan tata nama senyawa. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam belajar dan memahami materi ini. Baiklah, mengenai rumus kimia. Rumus kimia suatu zat itu menyatakan komposisi dari partikel terkecil penyusun zat tersebut yang dinyatakan dengan lambang unsur penyusun serta perbandingan jumlah atom-atom unsur penyusun partikel tersebut yang dinyatakan dengan angka. Misalnya, gas oksigen. Gas oksigen memiliki rumus kimia O2 karena tiap molekulnya terdiri 2 atom oksigen. Logam besi memiliki rumus kimia Fe karena meskipun atom-atom Fe terikat satu dengan lainnya, tetapi tidak saling mengelompok membentuk molekul. Air diberi rumus kimia H2O karena tiap molekul air terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Rumus molekul menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusun satu molekul, sedangkan rumus empiris menyatakan rumus kimia yang lebih sederhana dari rumus molekul. Rm sama dengan Re dikalikan N, di mana N adalah sebuah bilangan bulat. Contohnya, pada amonia yang memiliki rumus molekul NH3, ini perbandingan 1:3 sudah paling kecil sehingga rumus empirisnya tetap NH3. Pada glukosa C6H12O6, di mana memiliki perbandingan C-nya 6H12O6, 6:12 dibanding 6, ini bisa disederhanakan menjadi 1, 2, dan 1, sehingga rumus empirisnya bisa dituliskan dengan CH2O. Asam cuka memiliki rumus molekul CH3COOH. Ini bisa disederhanakan sehingga rumus empirisnya disebut CH2O. Benzena memiliki rumus molekul C6H6. 6 dibanding 6 bisa disederhanakan 1:1, sehingga rumus empirisnya bisa dituliskan dengan CH. Dalam tata nama senyawa akan dipelajari tata nama pada senyawa anorganik, senyawa organik, senyawa kovalen biner, senyawa ion, asam, dan basa. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tata nama senyawa ion. Tata nama senyawa ion penulisannya nama kation terlebih dahulu diikuti dengan nama anionnya. Senyawa ion terdiri dari kation dan anion. Kation golongan 1A, 2A, dan 3A hanya dapat membentuk ion dengan satu muatan. Golongan 1A hanya dapat membentuk ion dengan muatan plus 1. Golongan 2A hanya dapat membentuk ion dengan muatan plus 2. Golongan 3A hanya dapat membentuk muatan dengan muatan plus 3. Pada golongan 1A akan cenderung melepaskan satu elektronnya membentuk ion positif 1, sehingga namanya Li plus 1, atau disebut nama ionnya ion litium. Na plus ion natrium, K plus ion kalium, Rb plus ion rubidium, dan Cs plus ion cesium. Pada golongan 2A akan cenderung melepaskan 2 elektronnya membentuk ion dengan muatan 2+. Be2+ nama ionnya disebut ion berelium. Mg2+ disebut ion magnesium. Ca2+ disebut ion kalsium. Sr2+ disebut ion strontium, dan Ba2+ disebut ion barium. Pada golongan 3A, Al3+ disebut dengan ion aluminium. Zn
ini disebut dengan ion seng. Nama kimianya adalah zinc. Bahasa Indonesianya ion seng. Ag dengan muatan +1 adalah ion perak. NH4+ adalah ion amonium. Unsur transisi golongan 1B sampai golongan 8B dapat membentuk ion positif dengan muatan lebih dari satu macam. Berikut ini adalah logam-logam yang memiliki muatan lebih dari satu macam. Contohnya, Fe memiliki muatan 2+ dan 3+. Besi ini dibedakan namanya dengan Fe2+ ion besi dalam kurung Romawi 2, Fe3+ disebut ion besi dalam kurung Romawi 3. Au atau aurum, bahasa Indonesianya adalah emas, memiliki muatan +1 dan +3. Au+ disebut ion emas dalam kurung Romawi 1 dan Au3+ disebut ion emas dalam kurung Romawi 3. Kobalt memiliki muatan +2 dan +3. CO2+ disebut ion kobalt dalam kurung 2 dan CO3+ disebut ion kobalt dalam kurung 3. Sn atau stannum, bahasa Indonesianya ialah timah, memiliki muatan +2 dan +4. Sn2+, bahasa Indonesianya ion timah dalam kurung 2. Sn4+ ion timah dalam kurung 4. Pb atau plumbun dalam bahasa Indonesianya ialah ion timbal, memiliki muatan +2 dan +4. Pb2+ disebut ion timbal 2. Pb4+ disebut ion timbal 4. Cr atau krom memiliki muatan Cr2+ dan Cr3+. Cr2+ disebut ion krom 2. Cr3+ disebut ion krom dalam kurung 3. Jadi menghafalkan ion positifnya harus lengkap dengan muatannya, supaya dapat membentuk rumus kimia dan tidak salah memberikan nama senyawanya. Jadi logam-logam ini wajib dihafalkan beserta muatannya. Anion. Ion negatif dapat terbentuk dari sebuah atom monoatomik atau beberapa atom poliatomik. Untuk ion negatif monoatomik diberi akhiran ida. Di sebelah kiri adalah yang berakhiran ida. OH- hidroksida. O2- disebut ion oksida. F- disebut ion fluorida. Cl- disebut ion klorida. Cn- disebut ion sianida. S22- disebut ion sulfida. N32- disebut ion nitrida. Kemudian di sebelah sini yang sebelah kanan adalah yang disebut poliatomik dan juga harus dihafalkan nama dan muatannya. CO32- disebut karbonat. NO2- disebut nitrit. NO3- disebut nitrat. SO32- adalah ion sulfit dan SO42- adalah ion sulfat. PO33- disebut fosfit dan PO43- disebut fosfat. C2O42- disebut ion oksalat. SpO33- antimonit. SpO43- antimonat. CrO42- kromat. Cr2O72- dikromat. IO2- iodit. SiO33- silikat. ASO3- arsenit. ASO4- arsenat. ClO- hipoklorit. ClO2- klorit. ClO3- klorat. ClO4- perklorat. MnO4- permanganat.
Tata nama senyawa ion, latihan soal. Tuliskan nama senyawa berikut dan reaksi ionisasinya. Yang pertama NaCl, kedua K2SO4, dan yang ketiga BaNO3 2 kali. Langkah penyelesaiannya, NaCl, tulis tanda panah, kemudian tulis Na. Na merupakan logam golongan 1A, sehingga memiliki muatan plus 1. Ditambah Cl, ingat Cl itu merupakan golongan 7A yang memiliki muatan min 1, sehingga ditulis Cl min. Sehingga bisa kita beri nama Na adalah natrium dan Cl adalah klorida. K2SO4, notasi di bawah ini ditulis menjadi koefisien 2K. Diingat lagi, K ini memiliki muatan plus 1, sehingga ditulis 2K+. Lalu ditambah SO4. Ingat lagi, SO4 memiliki muatan 2-, sehingga bisa kita tuliskan nama senyawanya, K adalah kalium, SO4 adalah sulfat, sehingga namanya kalium sulfat. Kemudian pada BaNO3 sebanyak 2 kali. Ba itu golongan 2, memiliki muatan plus 2, sehingga ditulis Ba2+. Ditambah, di sini ada notasi 2, sehingga koefisiennya dituliskan 2NO3. NO3 itu memiliki muatan, diingat-ingat lagi, yaitu min 1, sehingga bisa diberi nama Ba itu barium, NO3- adalah nitrat, namanya sehingga menjadi barium nitrat. Ini adalah contoh lainnya, tata nama senyawa ion ya. Ada kation Na+ ditambah SO4 2- menjadi Na2SO4. Nama garamnya natrium sulfat. Ca2+ ditambah NO3- menjadi CaNO3 2 kali, namanya kalium nitrat. Fe2+ ditambah Cl- menjadi FeCl2, namanya besi 2 klorida atau ferroklorida. Fe3+ ditambah Cl- menjadi FeCl3, namanya besi 3 klorida atau feriklorida. Tata nama senyawa kovalen biner. Kovalen biner ini adalah senyawa yang hanya terdiri dari 2 jenis unsur non-logam. Jadi ini terdiri dari unsur non-logam dan non-logam. Penamaannya, yang pertama nama unsur pertama ditulis dulu, baru diikuti nama unsur kedua dengan ditambah akhiran ida. Untuk jumlah 1 sampai 10 diberi nama Latin. Untuk 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Jadi ada angka 1 sampai 10. Diingat lagi, ini khusus untuk senyawa kovalen biner. Contoh, SO2. S adalah belerang, O sebanyak 2, sehingga namanya dioksida. Di sini jumlah S1 tidak diberi tambahan mono, ya, bukan mono belerang. Jadi S tidak disebutkan mono. Atom yang di depan itu angka satunya tidak boleh disebutkan mono. Contoh CO. C adalah karbon dan O adalah oksida. 1 diberi tambahan mono. Monooksida bisa disingkat menjadi monoksida. CO2. C adalah karbon dan O sebanyak 2. Berarti bisa diberi nama dioksida, sehingga namanya karbon dioksida. N2O5. Nitrogen sebanyak 2, bisa diberi tambahan di nitrogen, dan O sebanyak 5. 5 adalah penta, sehingga namanya pentaoksida,
dinitrogen pentaoksida. P2O3. P yaitu fosfor sebanyak 2 di fosfor, O sebanyak 3, sehingga diberi imbuhan trioksida di fosfor trioksida. SiCl4. Si adalah silikon, Cl adalah klorida. Cl sebanyak 4 diberi imbuhan tetra, sehingga namanya silikon tetraklorida. Khusus untuk H2O itu diberi nama air dan NH3 diberi nama amonia. Asam yaitu senyawa yang membentuk kation hidrogen H+ dalam air. Contoh, H3PO4 terionisasi menjadi 3H+ ditambah PO4 3-. Namanya adalah asam fosfat. Contoh kedua, H2SO4 itu terionisasi menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Terdapatnya ion kation hidrogen ini, sehingga termasuk asam namanya asam sulfat. Basa, senyawa ion dari suatu logam dengan ion hidroksida atau OH-. Contohnya, NaOH. Na adalah natrium dan OH- adalah hidroksida, sehingga namanya natrium hidroksida. Ini termasuk basa. AlOH 3 kali, namanya adalah aluminium hidroksida. Tata nama senyawa organik. Ada senyawa SCH4 disebut metana atau gas alam, CONH2 2 kali adalah urea, CH3COOH disebut asam asetat atau asam cuka, C6H12O6 disebut glukosa atau gula, dan HCHO disebut formaldehid, itu adalah bahan formalin. Alhamdulillah, pembahasan tentang rumus kimia dan tata nama senyawa telah selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.